Job Fair Bekasi yang seharusnya jadi harapan ribuan pencari kerja malah berubah jadi kericuhan massal. Ribuan orang berdesakan, antre berjam-jam, hingga ada yang pingsan. Tapi, di balik kerusuhan ini, ada realita pahit yang jarang dibahas. Sesulit itukah mencari kerja di Indonesia? Job Fair yang digelar di Bekasi ini mendatangkan ribuan pelamar kerja dari berbagai daerah. Panitia mengklaim ada puluhan perusahaan dan ribuan lowongan. Tapi nyatanya, fasilitas tidak memadai, antrian tidak terkendali, dan sistem tidak jelas. Kericuhan di Job Fair ini cuma puncak gunung es dari masalah besar, pengangguran terdidik. Menurut data BPS, lebih dari 900.000 lulusan universitas masih belum mendapatkan pekerjaan tetap. Banyak lowongan kerja menuntut pengalaman, bahkan untuk posisi entry level. Tapi, di mana bisa cari pengalaman? Kalau kerja pertama aja susah didapat, kita nggak minta gaji gede, cuma mau kerja layak, yang sesuai sama ilmu dan tenaga yang kita punya. Banyak perusahaan mengiklankan lowongan kerja, tapi yang dicari sebenarnya adalah pekerja siap pakai dengan pengalaman 3 tahun, gaji minimal, dan tanggung jawab 5 posisi sekaligus. Yang lebih ironis, beberapa job fair hanya mengumpulkan data pelamar, tanpa posisi nyata. CV ditumpuk, lalu dilupakan. Yang kita lihat di job fair, kadang bukan proses rekrutmen, tapi promosi perusahaan atau kegiatan simbolik. Sayangnya, pencari kerja sudah terlalu putus asa untuk mempertanyakan. Kita percaya, dengan kuliah dan IPK tinggi, peluang kerja akan terbuka. Tapi kenyataannya, ijazah saja tak cukup. Karena yang dicari industri adalah pengalaman, skill praktis, dan koneksi. Sesuatu yang tidak semua orang punya. Mereka bukan malas, mereka bukan manja. Tapi mereka berada dalam sistem yang tidak berpihak. Kampus dan industri seperti dua dunia yang berjalan sendiri. Di kelas, mahasiswa diajarkan teori, tapi di dunia kerja, yang diuji adalah kecepatan, mental, dan kemampuan multitasking. Lalu ketika pelamar dinilai tidak siap, siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Pendidikan dianggap gagal karena tidak menghasilkan tenaga kerja siap pakai, tapi industri juga tidak mau berinvestasi dalam pembinaan. Maka, siapa yang rugi? Rakyat kecil. Satu fakta yang tidak banyak disadari. Dunia kerja hari ini seringkali menyaring berdasarkan privilege. Yang punya kenalan, mudah masuk. Yang tahu informasi internal, lebih dulu dipanggil. Sementara mereka yang hanya mengandalkan CV dan keberuntungan tersisih di antara ribuan lainnya. Meski jalanan mencari kerja tampak suram, masih banyak yang memilih untuk berjuang. Ikut pelatihan gratis, membangun portofolio, bahkan mulai bisnis kecil-kecilan. Karena bagi mereka, kerja bukan hanya soal uang, tapi soal harga diri. Kericuhan di Bekasi bukan yang pertama, dan jika tidak ada evaluasi serius, bukan juga yang terakhir. Kita butuh sistem yang transparan, pelatihan yang relevan, dan rekrutmen yang adil. Perubahan itu harus dimulai sekarang. Lewat suara, lewat diskusi, lewat tekanan kepada pihak yang berwenang. Untuk kamu yang masih mencari kerja, jangan biarkan sistem membuatmu merasa tidak cukup. Kamu berharga, dan kamu layak mendapat kesempatan.